komunitas atau perorangan itu beda. Saya corporate sama event organizer ya itu komersial ya gitu. Kalau yang perorangan komunitas kan ya mereka kan juga punya dengan atau mungkin pribadi. Jadi gue ada beberapa komunitas yang gue garis sebenarnya. Nah, nyambung kan akhirnya. Nyambung. Halo Om, Assalamualaikum. Nah, ini Om dia mainan baru Om. Lalu gua cek dulu. Gua masih rada-rada gaptek nih sebenarnya. Jadi jadi mutasinya. Kenapa? Iya, ini gua record cuma kemarin sempat beberapa kali record. Gue sih selalu kejadian bermasalah di audio sih sebenarnya. Kayak gitu. Audio yang guanya aman, audio yang dari elunya kadang-kadang ketangkepnya kurang bagus, kayak gitu. Bisa jadi. Nah, sempat sempat dapat saran buat yang kayak lu kemarin bilang gitu, cuma gue mikirnya gue mulai dari WhatsApp sesuatu yang jarang banget karena low quality teman-teman. Gue mikirnya eh ya mutasinya gue buat ngobrol kayak gini gitu. Nah, ini kita topik lagi yang mau gue obrolin sama lo adalah soal mutasi di era pandemi. Nah, gue lihat tuh kemarin di sosmed terus di WhatsApp grup ya kan teman-teman kan pada kita kan info-infonya di grup di sosmed segala macam. Gue lihat JT Pro sih kalau menurut gue kayak nggak ngaruh pandemi ya. Kayak inovasinya ada aja gitu. Terus eventnya juga kalau gue lihat kalau dari skala event bukan event kecil, cuma mungkin dikerucutkan lebih ke digital. Nah, itu sih gue mau coba nanya-nanya ke lo tuh after and before sih gimana lo mutasinya sebelum pandemi lo gue tahu lah pandemi JT Pro udah banyak banget gue sempet bantuin lo juga waktu itu sempat dapet job dari lo calling jadi pas pandemi gue lihat tuh kayak JT Pro JT Pro JT Pro JT Pro nah itu tuh lu pasti ada spekulasi yang lo ambil dong berarti lu ngebaca Yo, kalau menurut gue sih lo ngebaca lebih cepat dari teman-teman yang lain buat mutasi. Nah, yang gue tanyain, sebenarnya jadi kalau ngomongin eh, apa perjalanan selama pandemi. Jadi sebenarnya malah itu sama teman-teman yang lain. oh gitu, Jadi iya, gue tuh malah awalnya tuh malah ini sempat pivot makanan ya kuliner. oh gitu, Iya, gue sempat bikin apa salad buah, outlet di 3 kota, kecil-kecilan lah, tapi 3 cabang. Terus abis itu sempat bikin warung kopi juga. Gitu. Jadi karena kan memang kemarin mikirnya yang bertahan di kondisi COVID ya cuma makanan ya, gitu, kebutuhan apa yang gitu. Kalau hmm. kayak kan hiburan, entertain, wisata itu kan jadi apa salah satu kebutuhan yang tersier orang nggak terlalu aware lah dengan situasi hari ini harus memenuhi kebutuhan kayaknya ntar dulu deh pasti pada saving money kan. Nah itu dari bulan Maret sampai bulan Agustus itu gua jalanin Oh gitu, 2020 online apa? gitu. Lo ada store, Ada outlet sama apa onlinenya kita pakai apa marketplace online juga di GoFood segala macam. Kita juga main lain ada outletnya di masing-masing kayak di Tangsel itu ada, di Depok ada, terus di Surabaya ada. oh gitu, berarti sebelum, Warkop hmm, benar warkop gitu kan. hmm, hmm. Itu di GrabFoodin juga kayak gitu. Malah De- temen tuh jalan bulan Juni, Juli main virtual kita belum oh gitu, gue sih liatnya pas, kita belum gue liatnya pas udah pandemi udah lumayan lama ya, gue liat, wih, ini aman nih gitu, gue sempet sempet bilang ke teman-teman teman-teman kru segala macam lu coba kontak-kontak Jo kayak kali bisa di switch buat nyari-nyari buat ngerolling cari tambahan uang gue bilang kayak gitu kan karena kan ya. kelimpungan semua pas pada saat pandemi gitu. Iya benar. Titik baliknya ke dunia event lagi itu adalah pas saat bulan Juni itu, lihat kawan-kawan ini udah pada jalan gitu, mah satu dua terus wisuda gitu-gitu ya. Tapi mereka udah jalan. Nah, akhirnya sharing sama ini gue terus sama tim juga ini gimana nih gitu kan sampai akhirnya
Sempet goyang juga gua karena terus akhirnya gua sempat mau ditawarin tuh kerja gitu. Jadi ada salah satu TV kabel dari luar datang ke sini, mereka tuh show producer gitu. Terus gua mau ditawarin buat karir lagi, tapi gua mikir kan, masa sih udah bangun JT waktu itu udah 3 tahun, terus harus stop cuma gara-gara COVID nih gitu. Tapi kita harus realistis, situasinya gue minus gitu kan, udah ratusan juta tuh habis-habisan sekian bulan gitu kan. Gimana gitu kan, sampai akhirnya gue punya duit tabungan terakhir, gue bilang gini, ini mungkin kenapa kita gak dapet job event, karena teman-teman di dunia IO atau prinsipal klien-klien kita ini nggak tahu kalau kita juga bisa event virtual. Nah, akhirnya dengan spekulasi, gue memberanikan diri di awal Agustus itu, gue investasi studio. Oh, lo Agustus Gitu. Itulah baru mulai bangun studio yang sekarang ini. sekarang ini, yang Oh. sekarang ini. Itu tuh baru Agustus 2020. Nah, di studio Nah, di studio sendiri itu yang bisa digarap tuh kan gue liat kemarin kayak studionya cukup besar ya. Maksud gue bisa scope eventnya tuh sampai eh, skalanya udah bukan skala event webinar kecil-kecil lagi kan. Bisa bisa taruh stage kayaknya kemarin gue liat kayak ada di stage mini stage gitu apa nggak ngerti sih gue kalau virtual gue masih blank. jadi gue lanjutin sedikit ya. Hmm. Jadi berjalannya waktu, terus habis itu invest nih kita buka studio, ya kan, di segala macam. Tapi setelah kita buka, ternyata bro, Uy, makin stres gue. Aduh, gimana gitu kan? Kita ini akhirnya aku mikir kayaknya kita harus bikin something untuk bahan program jualan kita. Yaknya membuat orang jadi aware dan pengen nyobain ekspedisi studio JT. Nah, akhirnya terus solusinya, untungnya gue ini pembina sanggar di Depok. Jadi oh gue gitu. punya murid-murid sanggar. Nah, terus gue panggil ketua sanggarnya, gue bilang gini, gue punya program baru nih, karena kita sanggar di stop karena COVID latihan. Gimana kalau kita bikin virtual? Nah, akhirnya kumpulin itu anak-anak sanggar, gue bikin, gue kasih suasana dia baca puisi dengan konsep prinsip. Jadi buat tag-tagging ini produk-produknya sampai teman UMKM UMKM anak-anak event segala macam itu Itu gratis, itu nggak usah gratis. bayar, Oh, gratis. gratis buat bayar gitu. Gue cuma nitip yang penting ada running text, ini gue studio gue, terus ada lagu gue, jadi kita sama-sama jualan gitu, sama-sama. Jadi gue posting karena gue butuh untuk produk, contoh untuk jualan studio, dia pun juga sama nih kolaborasi. Ya dari situ lah bro, alhamdulillah kita itu buka tuh banyak yang akhirnya DM, WhatsApp, Juru punya studio sekarang berapa harganya, ada di situ gitu. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah jangan terus gitu. Itu tingkat kesulitannya lumayan nggak? Lo merubah dari yang biasanya off air tiba-tiba lo masuk ke dunia digital yang jarang banget kan zaman sebelum COVID tuh jarang banget kan? Emang nggak disentuh kan digital tuh? Benar, benar. Dan ini adalah sebenarnya juga salah satu solusi di mana teman kru freelance BT waktu itu. Jadi gue buka warkop pun itu tadinya bukan buat cari duit bro, karena penghasilan warkop lo tau lah, biasanya win operasional kita itu nggak akan bisa. Tapi kenapa gue buka warkop? Karena tadinya untuk marketplace offline. Mm-hmm. Jadi di situ di situ jadiin base camp, terus gue masukin ke GoFood Wow. gitu. Nah, jualin. Jadi gue jadi marketplace-nya mereka. Nah, sementara teman yang memang nggak punya kemampuan untuk buat usaha UKM, gue jadiin kurir. Oh, Gitu. iya, benar. Jadi semua dapat masing-masing. Termasuk packaging juga yang logistik misalnya, udah lu packaging gitu. Kartisnya kan different. Jadi konsepnya memang pada sudah swasembada. Gue mikirin gimana
hidup gitu. Nah, sama ketika gue bikin JT Pro, lain gue mensolusikan dari sisi gue sendiri ya, tapi gue juga kira bisa manajemen pelan. Karena mereka biasa di stage, mereka nggak green screen, nggak ngerti nih broadcast itu kayak gimana gitu. Nah, kalau mereka nggak butuh pelatihan, terus mereka juga nggak akan kesempatan. Nah, gue bilang hari ini orang bukan cuma butuh ilmu, tapi juga butuh kesempatan gitu loh. Nah, kalau kita kasih mereka kesempatan untuk maju, untuk mau belajar segala macam, ya kan, gratis, siapa gitu. Akhirnya gue buatlah studio ini, gue makro dan belajar di sini. Apa itu platform Zoom, apa itu Microsoft Teams, apa itu Stream Data, apa itu Basic Tool, pelajarin gimana cara kerja. Kita belajar bareng, sampai akhirnya kita bikin produk yang jadi produk jual. Gitu, produk akhirnya buka pintu-pintu kita, panggil sama beberapa kementerian dan keuntungan karena kita sebelum kita clear itu clear aman bro. Gitu. Dari situlah rekomendasi mulu kemarin aman. Nah dari situ terus sampai akhirnya dapatlah gue event besar kemarin tahun Papua. Iya itu. Nah itu makin bikin naik lagi, bikin buka rezeki lagi untuk kita terus makin sustainable bisnisnya. Iya. Makanya gue berpikirnya kemarin gini, kan gue sempet banyak ngobrol sama teman-teman. Cuma kan kalau gue kan nggak sekuat lu, Jo. Pertama, gue bener-bener yang freelancer, emang dari dulu sendiri kan. Ya kan, dari dulu sendiri. Sekalinya gue di satu tempat, pasti gue bukan kepala, maksudnya kayak di manajemen, posisi gue roadman lah gitu. Atau mungkin lebih ke personal manager lah kalau zaman di dunia band-bandan lah ya. Nah, begitu di luar itu gue ngantor kan. Jadi pada saat pandemi, gue cuma bisa denger temen curhat, terus gue bingung cari solusinya gimana. Gue bisa bilang, kita harus bermutasi, tapi nggak semua orang bisa bermutasi dengan gampang. Nah, makanya pas gue lihat JT Pro nih bermutasinya, lu beneran kayak muter 180 kerak, gue balik nih dari off air ke digital, gue pindahin nih platformnya kayak gitu. Nah, terus yang bikin gue kaget lagi dari cerita lu barusan, yang mutasi bukan bener-bener JT Pro-nya, jadi bukan elunya, jadi anak-anak semua yang tadinya sekarang green screen, gue aja yang sekolah ya mungkin lupa kali dulu studio broadcast gimana ya nih, wah terus belum output inputnya, gue pikir anjir nggak gampang itu nggak gampang, sampai akhirnya gue lihat ya kalau menurut gue sih lu berhasil Jo, kalau menurut gue opini gue berhasil banget, soalnya banyak teman-teman yang lain yang malah berapa orang temen collab kan. Nah dampaknya kru sih, kasihan sih teman-teman yang statusnya kru terus nggak punya kebiasaan apa-apa selain event, akhirnya bingung buat spekulasinya mana, gue mau mutasi ke arah mana gitu. Kayak gitu. Makanya aku ngobrol sama Om Jo enak nih kayaknya. Kayak gitu. Dan ya belum sempat ke sana sih gue cuma lihat-lihat dari sosmed aja gitu. Iya. Nah, terus tanggung ya. Tadi kan lu udah murmurasi segala macam, tanggung gue biar kan sekedar ini buat bantu teman-teman jualan juga. Nah, di lu tuh kayak gimana sih paket-paket webinar yang lo tawarin ke si klien ini sekupnya? Jadi kalau sisi gue itu coba dua. Yang pertama adalah paket untuk perorangan atau kedua ada untuk corporate atau event organizer. Gue coba bagi dua itu aja. Sebenarnya semuanya sama. Kita ngelihat dari sisi gue karena gini balik lagi. Salah satu kelebihannya adalah IRJT itu kita show management side, bukan cuma sekedar rental kan. Gitu. Jadi kita bisa lihat kebutuhan detail dari baru kita ini dan nggak ngada-ngada karena memang sesuai dengan kebutuhan supplier gitu. Jadi bukan ada kamera ini harganya segini. Kalau dia ternyata cuma butuh 2 orang ngapain 3? Oke. Ya kan kalau dia mau butuh kamera itu ngapain gitu kan. Jadi kan dana itu bisa dialokasi. Lebih bagi saya konsultan karena kita show manajemen kebetulannya bareng gitu. Mereka nggak salah order, memang ordernya itu seperti kebutuhan event gitu. Jadi bagi dua aja, yang harga pusat komunitas atau perorangan itu beda, saya corporate sama event order karena kan ya itu komersial ya gitu. Kalau yang perorangan atau komunitas kan ya mereka kan juga duitnya patungan atau mungkin duit pribadi
Jadi gue paham lah beberapa komunitas yang gue gratisin sebenarnya Tuh, gitu. Jadi UMKM pun teman-teman kemarin bikin ini gratis, gue gratisin gitu. Karena kan kondisi hari ini juga gue butuh promo, teman-teman bantu promo, teman-teman juga butuh banget gitu. Gue cuma bisa bantu ini gitu. Dengan gue punya fasilitas, gue silakan pakai fasilitas gue gratis gitu. oke. Berarti berarti sebenarnya ya itu sih permasalahannya kemarin waktu pada saat era webinar keluar tuh yang ada kita perang price list tuh kalau kalau menurut opini gua, perang price list. Kayak gue pernah tanyain, kalau webinar sekian kamera, gue bilang daripada lo tanya sekian kamera, kalau gue boleh ngasih saran, lo cari teman-teman yang punya usaha webinar yang kayak lo tadi. Lo bilang, gue jelasin tuh, gue bikin eventnya seperti ini, ABOD atau Iya, enggak, ini gimana. Jadi nanti breakdownnya, budget lo berdasarkan breakdown dari apa yang lo mau bikin gitu. Itu sih iya sebetulnya. benar. Karena kebanyakan salah si Pak. Jadi kadang gini, ada orang yang tuh 3 kamera, 5 laptop, berapa duit? Gitu kan. Mm. Nah, gue bilang dulu, cara lu kayak gimana dulu. Jangan sampai satu, ternyata untuk ngopin itu banyak. Ya kan, gitu. Itu pertama. Itu nggak sebanyak itu. Jadi kan kita bisa subsidi lah. Mm, Ya mm, kan, mm. karena cukup dia ternyata budget kameranya, kita sewa lagi. Gitu. Jadi, itu kan lu jadi nggak costly juga dan efisien gitu. Benar-benar barang yang kayak itu barang yang memang sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi, itu yang harus kita lakuin sebenarnya kekalahan jangan itu jangan manfaatin momentum di saat Iya, kondisi iya. mungkin yang aware dengan virtual dengan event digital terus kita manfaatin karena kita lebih tahu terus kita manfaatin dengan kita itu sih lebih prefer jagain dompet klien ya gitu supaya dia lakukan tugas jadi dia pun tetap hidup dia tetap cuan kita pun tetap jalan tetap hidup jadi itu simbiosisnya terus terjaga itu sih yang selama ini itu bisa tahun settle gitu nah kita ngejagain apa yang dan anjingmu gitu. Berarti lo juga pada saat si klien konsul ke lo bisa ngasih suggest tiba-tiba daripada lo bikin kayak begini, hasilnya gini, gue bisa bikin yang lebih lebih compact lagi dengan budget yang lo bisa press lagi dan hasilnya bisa jadi lebih bagus gitu. Bisa kayak gitu ya. Iya bahkan sampai ya beberapa ini gue udah punya partner gue udah punya vendor oh ya nggak apa-apa gitu tapi ya udah gue keluarin soalnya gue kasih dia kebutuhannya untuk acara ini selalu order sama gue gitu yang penting so manajemennya tetap gue jadi kenapa nggak bisa alat-alat ini alat ini penunjang cara mekanisme kalau nggak ada alat ini kan isu nah, biasanya nanti tinggal vendornya misalnya bilang gue nggak ada nah, ketika nggak ada baru jadi gue gini ya udah jadi kita saling melengkapi aja jadi untuk kolaborasi dengan vendor mitra-mitra dari si IO gitu nggak masalah itu nggak apa-apa ya manajemen aja nggak masalah yang penting spek listnya keluarin Oh, jadi win-win solution lah ya. Jadi nggak ada yang iya dikalahin. Kan kadang-kadang sebelum pandemi juga udah banyak sih cerita. Misalnya tiba-tiba, wah kalau dapat sama dia, biasanya paketannya sama si A, si B, si C, gue dibuang nih. Kayak gitu suka banyak. Akhirnya main tempel-tempelan klien. Dan gue sih berpikir era itu sih nggak sehat banget. Nah, mungkin di pas pandemi iya ini, kita digedor banget. Kalau gue bilangnya ini kita buat belajar lebih baik sih. Walaupun perih banget. Gue sih perih banget. Gue di awal-awal pandemi gue sempet nangis, Jo. Sempet nangis gara-gara banyak temen yang WhatsApp gue gini, ngirimin nomor rekening, ngirimin saldo rekening, Bray, duit gue tinggal gocap, anak gue susunya habis. Kondisi gue sebenarnya nggak jauh beda pada saat itu, cuma gue mikirnya gue masih lebih baik karena gue masih bisa mutasi cari kerjaan apa, bikin penawaran, walaupun belum deal, tapi gue ada yang gue kerjain gitu. Ada lah, gue nyari progresnya ada gitu. Nah, gue pikir yang teman-teman yang kayak gini, gimana ya? Mereka nggak salah sih. gimana mereka gitu ya Mereka nggak salah, keadaannya nggak salah, cuma emang gimana ya kita harus gimana ya ngerangkulnya sih tapi gue seneng sih yang tadi lu masih mikirin tim segala macam itu jarang banget kejadian jarang banget ya gue berpikir dengan dengan video ini tayang akan gue sih kan video kan par muter ke teman-teman teman-teman kreatif dulu kan teman-teman pekerja event segala macam gue berpikir di video ini banyak yang bisa diambil entah dari segi mutasinya segala terus dari segi masalah teknis terus sosial lu juga ke tim. Terus yang lebih benernya lagi ya syukur-syukur tiba-tiba kan video siapa aja bisa tonton tiba-tiba ada yang tonton dia punya produk komunitas atau segala macam dia tadinya nggak mau bikin acara karena takut budgeting dan segala macam dia bisa gue telepon JT Pro dulu deh
Apalagi sekarang varian Delta, lu ngerasa ada yang lebih serem nggak sih? Protokolernya lebih kan apa namanya? Protokol kesehatannya berubah nih. Masker harus double apa lebih Iya. ketat tuh, ya kan? Masalah nggak lu? Hmm. Sempat sempat ada kendala apa nggak buat di JT dengan Delta ini? Enggak, karena gue pun di dia sendiri juga kadang-kadang malah gue yang nggak sama klien. Artinya Kementerian tuh udah ngeluarin CASI dan Oke. itu ada kita untuk melakukan event sehingga industri kita ini tetap jalan. Tapi ternyata kan kenyataannya banyak teman-teman event ini di lapangan yang nggak care CASI ini begitu. Mungkin budget ya gitu kadang mungkin nggak ada segala macam gini-gini jadi mereka nggak aware dengan hal itu gitu. Seperti tempat Oh itu iya. gitu loh. Gua prefer apa malah event itu kalau ada swab di tempat langsung. Jadi yang di swab dia negatif, dia kasih tanda, dia masuk area gitu. Kalau dia positif berarti dia harus isolasi mandiri. Itu lebih kita pun di sure kan gitu, di safety gitu. Karena kan kita juga pengen sehat, pengen panjang juga projectnya. Karena gue pernah bikin status bukan cuma yang bahaya penyakitnya, tapi yang bahaya juga ngilangin rezeki itu. Iya kan? Kitanya lagi di keep on fire gitu kan. Kita apa kita positif begitu ada job yang jobnya. Oh iya. Ya kan? Benar-benar. Karena kita hanya ya kan? Udah susah nyari job, giliran dapat job malah positif Iya. gitu kan. Nah, ini yang berbahaya gitu loh ya. Makin stres kita, imun makin turun, makin parah sakitnya gitu. Jadi gue lebih prefer justru selalu menyarankan buat teman-teman IO itu untuk ayo ada swab di tempat, ada swab di tempat. Tapi kadang-kadang hanya di lapangan nggak semua IO itu aware dengan hal-hal itu gitu kan. Kenapa? Karena budget biasanya banyak nggak nyiapin atau itu gitu karena tempat keterbatasan barang semuanya di swab yang di swab hanya tim-tim musuh potensi itu bisa dari semua orang nggak cuma ngomongin orang kelas-kelas menengah gitu semuanya bisa bisa tensi untuk membawa virus ini untuk nyebar virus ini ke orang-orang di sekitar gitu jadi kalau dibilang ribet gue sebenarnya salah satu manajemen yang paling ribet masalah CAS di lapangan jadi gue proses berjalan gue tuh semua satu tangan pakai masker tuh di state itu boleh satu gitu terus SOP kita di apa sampai state itu di tempat naik itu semua kondom naik terus sanitizer spray semprot terus apa harus dibersihin juga lama itu semua ada SOP itu bahkan atau gua request kadang ke sistem satu orang satu mic itu udah ketentuannya Iya, iya, itu penting sih itu. gitu di podium spons semua di jadi SOP kita semua jaga jarak segala macam itu udah jadi SOP kita jadi bukan dari si state tapi juga VIP sampai level H juga Ya, ya gitu sih maksudnya mutasi boleh, cuma bermutasinya dan tertib ya kan. Kebanyakan kan iya kadang-kadang teman-teman mikirnya, soalnya gue bilang, ini COVID nggak ngehajar diri lo doang nih, kantong lu juga dihajar. Cuma lo kan punya orang-orang, apalagi yang udah berkeluarga ya, punya anak, punya istri. Lo keluar cari uang, pulang bawa bawa imun lu kuat, tapi lo carrier, anak lo kena, istri lo kena, akhirnya kan selesai juga pak kayak gitu. Jadi ya gitu sih Jo. Jadi mungkin bisa jadi acuan juga teman-teman bisa buat sharing-sharing lagi, nanti bisa dipanjangin lagi. Nanti gua nggak apa-apa kan ya, gua nanti konten lo lagi, ngobrol-ngobrol lagi sambil gua boleh boleh mungkin agak wah gua kayaknya permasalahan yang soal ini gua ngobrolnya sama Jo enak nih, aku gua telepon lo. Tujuannya sih sebenarnya channel ini buat nyebarin apa aja sih, mau promo apa segala macem kayak sekarang nih, kayak sekarang kan gua sama lo ya, gua paling ya mikirnya nah teman-teman kan udah lihat, udah denger langsung dari elunya JT Pro tuh seperti ini. Ya kalau teman-teman memutuskan mau bikin event webinar segala macam ya coba aja kontak konsultasi dulu karena kan yang lebih paham JT Pro-nya bukan si klien. Klien kan cuma punya ide kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat nih ya, obrolan ini di sekedar ngobrol. oh iya Siap. Jo, ini gua udahin dulu. Kita nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan gue makasih dari kesimpulannya dari semua yang tadi dari yang kita obrolin adalah lo boleh mutasi tapi tertib sama orang event tetap tertib prokes buat biar manjang ya. Tadi lo bilang apa biar
Job kan biar ya. kita tetap boleh jalan kan nggak pun kan. Jadi kita pun harus kasih contoh gitu buat kita prokes gitu. Jadi jangan cuma teriak-teriak di luaran kita kok nggak boleh kerja nggak boleh kerja. Nah, kita sendiri harus lihat diri kita kondisi kita udah benar belum memperlakukan prokes itu. Kalau kita udah benar kita enak buat kita jack surat ke pemerintah bolehkan untuk melakukan kegiatan dengan beberapa syarat dan ketentuan gitu. Siap. Ya udah Jo, kita ketemu lagi. Nanti gue mau telepon-telepon lo lagi. Ini gue rolling telepon yang lain lagi buat ngebahas apa lagi yang bisa di-share ke lewat YouTube. Jadi makasih buat malam ini Jo, ngobrol-ngobrol sama lo. Terus berarti gue minta ini ya, bahan-bahan sosmed lo apa. Jadi kalau misalnya ntar gue taruh di deskripsi, kalau ada yang butuh manajemen selama pandemi bisa kontak ke lo, bisa kontak gratis kan ya? Konsul dulu gratis kan? Gratis, Iya, gratis event. dong. Tapi saya eventnya jadi, jangan konsultasi doang. Di PHP ya. Oke Do, sampai mulai aja. Assalamualaikum. Iya, bro. Yuk. Sister and brother, tadi baru aja gue ngobrol sama Joe. Berarti kesimpulannya adalah lo harus bermutasi. Khususnya teman-teman pekerja event kreatif harus bermutasi, tetapi bermutasilah dengan tertib. Dan gue uh, ambil satu kesimpulan bahwa uh, kalau lo punya sesuatu yang lebih, lo jangan bermutasi diri lo aja. Lo harus bisa membuat orang juga bermutasi. Ya, keren ya. Ya udah kita ketemu lagi di sekedar ngobrol, sekedar channel bareng gue Ardi Kireta. Wassalamualaikum sister and brother.